Dan sekarang saya akan membahas tentang presentasi yang saya telah buat. Ada di HP ya Pak. Nah, ada di HP. Jadi saya akan membacakan presentasi saya. Pengampunan dalam Buddhisme. Konsep sentral dalam Buddhisme dan untuk memahami pengampunan adalah penting untuk nirwana. Keadaan tertinggi dari welas kasih dan kebijaksanaan, dan semua penganut Buddha berharap mencapai hal tersebut. Pengampunan adalah bagian dari praktik cinta kasih yang mencakup semua nes atau meta yang dianut oleh Buddha, yang menekankan pentingnya rekonsiliasi dalam establishing harmoni dunia, mengingat bahwa semua makhluk hidup harus saling berhubungan. Umat Buddha percaya akan adanya hukum karma, atau apa yang kita perbuat akan bertimbal balik kepada kita. Hukum karma biasa disebut juga dengan nama lainnya sebagai hukum konsekuensi atau hukum karma. Menurut Buddha, pikiran sementara, pikiran itu kekal. Fisik tubuh yang dialami tidak demikian. Ketika tubuh di mana pikiran saat ini berada mati, pikiran berpindah ke tubuh lain, tubuh kehidupan kal. Padmasambhava, seorang guru India yang pernah berkata bahwa jika Anda ingin melihat masa lalu Anda, lihatlah kondisi pada saat ini. Jika kamu ingin tahu jika kamu ingin tahu kehidupan masa depanmu, lihatlah dirimu dengan tindakanmu sekarang. Siklus reinkarnasi akan lanjut sampai pikiran mencapai pencerahan kesadaran, mencapai nirwana. Dhammapada, ajaran esensial Buddha, dia melecehkan saya, dia memukul saya, dia terlalu datang saya, dia merampok saya. Dalam mereka tidak menyimpan seperti itu pikiran, kebencian akan berhenti. Dhammapada 1:3-4. Pentingnya untuk dicatat bahwa meskipun memaafkan adalah tema umum di Jakarta Thales, dan dalam beberapa cerita, pengampunan datang dari Sang Buddha kepada seseorang yang salah dia atau orang lain. Ini bukan cerita absolut. Sang Buddha bukan dewa kemahaluan. Dia adalah orditi, tidak ada manusia menjadi tercerahkan, dan dengan demikian makhluk ilahi. Ada kisah Buddhis, misalnya Angulimala, seseorang pembunuh berantai yang ia bunuh diri dan menabrak banyak orang, dan sebelum itu ia merencanakan untuk membunuh kedua orang tuanya. Ketika Angulimala ingin membunuh ibunya, lalu Sang Buddha pun ikut campur tangan untuk menasihatinya untuk tidak membunuh karena kemarahan dan kekerasan itu tidaklah benar di hidup. Ia pun bertanya, apakah dia bisa menjadi seorang murid, karena ia kagum dengan perkataan Buddha terlepas dari dia yang merupakan seorang murid darer. Dan Buddha menerimanya. Tetapi Buddha tidak membebaskan Angulimala dari kesalahannya. Memancarkan pengampunan, dia membantu Angulimala sampai pada pemahaman tentang kesombongannya, kekerasan, serta kemarahannya. Menjalani hidup penuh kasih dan pengampunan adalah bagian dari cinta kasih yang menguntungkan semua orang, bukan hanya orang yang telah dimaafkan. Dan kesimpulan dari saya, memaafkan itu memang susah, dan orang yang bisa mengatakan atau meminta maaf atas perbuatannya itu juga susah. Hukum karma di agama saya itu
akan terjadi, tetapi dalam jangka panjang, tidak di jangka ini. Misal kita membohongi seseorang di hari ini, belum tentu keesokan harinya kita langsung dibohongi juga oleh seseorang. Itu akan berdampak kepada masih jangka panjang yang belum tentu kita tahu itu kapan, karena itu bersifat karma. Agar kita juga sadar akan perbuatannya, agar kita sadar akan perbuatan kita yang telah salah itu. Dan hendaklah kita harus berbuat baik kepada orang-orang, saling memaafkan walaupun itu susah. Kita juga sadar kita juga bukan seseorang yang diciptakan dengan spesial, dengan sempurna. Kita hanyalah manusia biasa yang juga bisa berbuat salah. Maka dari itu hendaklah kita belajar dari hal-hal kecil, hal-hal sepele. Hilangkanlah atau mengurangilah tindakan yang dapat merugikan kita sendiri. Karena di agama saya kan juga hukum karma itu kan kayak hukum apa yang kita lakukan akan berbalik kembali kepada kita. Dan di agama saya juga percaya akan reinkarnasi. Reinkarnasi terjadi bila kita hidup di dunia, hidup dengan benar dalam arti tidak sempurna. Benar yang saya maksud adalah mengikuti apa dan berusaha berusaha menyadari akan kekurangannya kita, lalu kita membalikkan posisi itu menjadi hal-hal yang positif agar kita bisa menjadi lebih baik ke depannya dan tidak merugikan banyak orang. Dengan kita merubah diri kita dari hal yang buruk menjadi hal yang baik, otomatis hal sekitar kita juga akan ikut dan melihatnya. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kekurangan saya memohon maaf. Saya Terry Kardo, sekian dan terima kasih Pak Greg.